Biasanya apa mas yang harus dikerjakan oleh orang yang baru mau scale up itu kayak gitu tuh? Kesadaran bahwa ada 3 fungsi yang perlu dia pikirkan. Jadi yang pertama adalah Oke, terima kasih loh ya. Kayak gini loh. Kita mulai serius ini, serius. Nah, terima kasih Mas Faisal sudah datang di Surabaya ini ya. Surabaya. Beneran Surabaya mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Sudah tadi saya cek di map, bener, bener. London. Lorenginden kalau itu di Surabaya, London. Mungkin Mas Faisal mau kenalan dulu, ini namanya siapa, dari mana, usahanya apa kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namanya Faisal Alfa dari TDA Malang ya. Nomor TDA paspor 000021 ya. Angka kecil, tahu kan? Angka kecil ya. Itu ya. Bisnisnya apa mas? Di bidang konsultan pemasaran restoran, namanya IMARX, itu singkatan dari Intelligent Marketing Solution. Ada di websitenya www.imarx.co.id. Siap. Itu hanya khusus makanan ya mas ya? Kebanyakan bisnis yang basisnya adalah kuliner atau bisnis yang B2C, bisnis to customer, yang langsung ke end Customer gitu. Berarti bukan cuma makanan ya? Ya, ada beberapa yang basisnya fashion, ada beberapa yang basisnya adalah aksesoris. Biasanya mereka ngapain itu mas? Gampangannya sih, saya adekan sekolah, kan gitu ya, sekolah. Siswa ini ingin lulus dengan nilai yang bagus, perlu guru les biasanya, suplemen tambahan. Kami guru lesnya untuk mata pelajaran marketing. Oh gitu. Mengenai Ya dipanggil ke rumah, disuguhi teh hangat sama. Dipanggilnya ke rumah, nggak ke tempat lain gitu? Ya kalau ke tempat lain sih nggak apa-apa sih. Kami oke aja kalau ke tempat lain. Agak remeng-remeng gitu ya. Hampir mirip juga ya mas ya, kayak misalnya apa hubungannya biasanya kebanyakan ke apa aja bidang ini? Yang menjadi layanan utama kita sebutnya adalah MDP, Marketing Development Program. Biasanya para pebisnis yang dalam masa transisi dari yang UKM yang banget gitu ya, UKM yang Chief Everything Officer, yang naik kelas, yang mulai punya kesadaran untuk install tim. Nah disitulah masalah mulai muncul. Mas, saya sih nggak masalah install tim, tapi nanti kerjaannya apa untuk tim marketing ini? That's our job, untuk bikinkan kerjaannya, mengukur kinerjanya, performanya. Biasanya apa mas yang harus dikerjakan oleh orang yang baru mau scale up itu kayak gitu tuh? Kesadaran bahwa ada 3 fungsi yang perlu dia pikirkan. Jadi yang pertama adalah, kalau saya bayangkan kayak naik sepeda gini kan Mas Dimas ya. Jadi pedal kanan ini adalah marketing. Jadi marketingnya ini di kayu, ya, maka secara langsung nanti akan berdampak pada pedal kiri, yaitu operation. Kayak di kuliner dibikin rame itu gampang mas. Tapi kalau bagian operationnya keteteran, diserbu oleh konsumen, nggak bisa nangani, kan masalah yang baru. Dan di tengahnya ini menjadi poros antara 2 pedal tadi adalah bagian finansial, karena ini jadi wasit kan. Marketing kan kerjanya minta duit, jalan. you know? Ini juga minta duit operasi. Iya betul. Marketing cetak brosur, iklan, Facebook, 3 ads. Ini beli bahan baku, listrik, air, tukang minta duit semua. Nah, ini harus ada wasitnya. Karena kebanyakan dosis di marketing nggak ada barang. Kebanyakan dosis di operation yang beli siapa. Gitu. Betul. Biasanya mereka memang bingung ya antara kalau misalnya mau ya, karena biasanya kan gitu. itu di kepalanya owner semua mas. Tapi ketika turun ke tim kan tantangannya. Kalau ownernya pinter di kepalanya owner. Kalau ownernya nggak pinter gimana mas? Ya lillahi ta'ala. Pasrah, sabar ya, rezeki tidak dijamin mas. Rezekimu tidak akan tersesat dan tahu alamatmu. Semuanya lah. Kalau memang tahap-tahap marketing harus dilakukan gitu apa aja sih mas? Yang paling pokok adalah memahami bahwa kata kuncinya adalah profiling. Iya, ini kayak Mas Dimas misalnya di zaman bujangnya dulu ya. Sekarang sih tidak apa-apa sih dipraktek. Oh iya. Jadi mau naksir siapa mas? Ditaksir kalau sekarang saya itu. Sakar mula. Jadi mau naksir siapa? Pendekatannya tentu berbeda. Oh, gitu. Kalau anaknya Pak Haji, tentu kita datangnya pakai baju koko, ya. Datangnya pas jam duha, izin dulu ke musola. Oh iya. Minyaknya malaikat subuh. Karena Pak Haji. Pengalaman kelihatannya. Praktisi. Ya. Tapi kalau anaknya Mbak Lurah tentu pendekatannya berbeda ya. Datangnya ke meja necis, bahasanya adalah dana desa, Karang Taruna. It's
quite different gitu ya. gitu. Meskipun sama-sama ngedeketin atau mau ngegebet anaknya orang. Nah, maka kita harus paham dulu. Kita ngomongin apa sih sebenarnya ini? Iya. Oh iya. Analogi. Oh iya, analogi. Oke. Lanjut. Jadi, yang penting kita paham dulu kita mau nyasar siapa. Karena sama-sama paling gampang lah. Yuk Mas, Dimas kita nonton film. Film pun ada genrenya. Ini orang suka diajak nonton film horor, film laga, film superhero atau film drama. It's quite different, sehingga menentukan ini siapa yang kita sasar menurut saya itu ya kalau bahasanya Pak Dul itu core of the core. Intinya inti, karena kalau ininya bener turunannya ke bawah Mas, mau menentukan target, strategi, budgeting, tim ya bener semua. Tapi kalau ininya salah dari ini, apalagi ininya pakai feeling atau sekedar mengikuti kompetitor. Ya sana kok jualannya begini, promonya ini ya kita kayak hanyut gitu aja. Ya, itu memang rata-rata memang sarannya gimana Mas? Sebaiknya bagaimana? Sarannya adalah bagaimana kita menentukan siapa profil customer-nya, karena kalau katanya Seth Godin ya, everyone is not your customer. Ngerti lo bahasa Inggris saya? What? I'm sorry, I don't hear you. Jadi everyone is not your customer. Everyone is not your customer. Jadi customer kita mesti someone. Nah, begitu someone-nya itu siapa, maka kita bisa bergerak ke tahap berikutnya, yaitu campaign apa ya ini ngeklik dengan masalah atau kebutuhannya mereka. Jadi kayak bahasanya itu pas nyari, pas ada, pas butuh, pas tersedia. Nah kita harus tahu dulu kan, misalnya Mas Dimas ini ya kebutuhannya apa misalnya. Kalau di endorse misalnya minyak penumbuh jambang ya, diguyu toh, diketawain sama Mas Dimas. Iya. Saya ini nyari penghambatnya kan gitu. Saya nyari yang menikmati loh ya. Ya. Ngomong-ngomong nggak ada ini ya. Kenapa ini kok dicukurin ya? Enggak, nanti kita saingan. Jadi kebutuhannya dia apa, sehingga dari situ kita bisa menyusun sebuah campaign yang tepat. Seolah-olah campaign itu ditujukan spesifik kayak kepada dia yang kita sasar itu tadi. Itu kayak saya dulu pernah salah satu profesi yang saya jalani dalam kehidupan saya sebagai radio announcer, sebagai penyiar radio yang memang briefnya dari awal saat itu kamu memang siaran dengan didengarkan oleh mungkin ribuan orang, tapi pendekatannya tetap harus personal, seolah-olah berbicara dengan satu persatu orang. Jadi misalnya kalau kita jualan krim wajah gitu misalnya, jika Anda berusia 40 tahun dan ingin tetap terlihat muda, maka krim ini jawaban dari keresahan Anda. Iya, kayak kita ngobrol satu orang itu. Orang itu yang memang I am 40, saya perempuan dan itu tadi hubungannya tadi ya sama profiling dulu, kemudian kita bagaimana berbicara sama itu campaign-nya itu tadi ya. Campaign-nya apa dulu? Sehingga misalnya loh, kalau pesan penawaran itu nyampe kepada orang yang bukan perempuan, bukan 40 tahun, tidak menjadi masalah. Misalnya bahwa saya misalnya bukan masuk di segmen itu, saya akan kasih tahu ke kakak saya sebagai hadiah mungkin kalau atau saya infokan kepada bule saya, tante saya yang memang masuk dalam kriteria itu, sehingga menjadi spesifik. Jadi misalnya pesannya nyasar pun dia akan dipointing ke sasaran yang benar. Campaign-nya yang pertama. Jadi campaign ini adalah pesan inti apa yang mau disampaikan. Seperti itu tadi, jika Anda berusia 40 dan perempuan. Yang kedua adalah kontennya. Jadi campaign, konten. Orang-orang seperti Mas Dimas, rekan-rekan konten kreator, ya di TDA kan juga banyak teman-teman yang memang bidang bisnisnya di konten kreator, contohnya fotografer, videografer, terus teman-teman yang bikin konten-konten voice mungkin, voice over, terus desainer, grafis, pembuat animasi, ya itu kan mereka ini pada prinsipnya adalah artis kan, seniman yang berkarya. Nah, karyanya ini akan semakin akurat, semakin memenuhi kebutuhannya kalau mereka dipandu dengan campaign yang tepat. Jadi campaignnya itu apa? Jadi nggak bisa diserahkan, Mas tolong bikinkan foto yang bagus dong. What kind of foto yang bagus? Ditujukan, mesti tanya begitu. Ini ditujukan siapa sih? Terus nanti pesan yang mau disampaikan apa? Itu apakah ini kalau makanan ya misalnya yang memang pesannya adalah makanan ini tasty atau healthy, itu sudah berbeda. Betul. Ya kan? Jadi konten ini akan semakin tepat
dan semakin mudah tentu yang bikin kalau campaign-nya benar. Iya, biasanya saya sering mengalami dan teman-teman juga seperti itu mengalaminya adalah Mas bikinkan konten misalnya foto, video, kemudian duh ini terus pengennya bagaimana? Duh, Masnya kan lebih jago. Iya, Gitu. Terus gimana nih? Akhirnya seharusnya kita ngasih ini ya apa namanya? brief, ya? Ada brief atau kita billingnya 2 seharusnya berarti ya. Billing sebagai ini apa namanya? Sebagai konsultan juga. Betul. Tapi ya serahkan yang serahkan ya, aja. ya, kasih rekomendasi kemana. Oh iya. Tahu kan ke maunya. Iya. Gitu. Ya jadi campaign konten. Tapi urusan juga belum selesai karena banyak kita temukan juga campaignnya sudah bener, terus kontennya juga sudah dikemas dengan bagus. Artinya orang akui nih bagus nih keren nih adanya gitu kan definisinya. Tapi ada faktor yang ketiga yaitu activation. Apa itu? Activation. Oke. Jadi C yang pertama campaign, C yang kedua konten, terus A activation. Ini yang juga menjadi isu penting. Activation itu apa sih? Ide yang keren, logikanya gini, ide yang keren ditampilkan dengan bagus, disebarluaskan dengan benar. Kerangka berpikirnya itu. Karena apa? Percuma idenya keren, ditampilkan dengan bagus, tapi nggak ada yang tahu. Siap. Iya kan? Iya. Ada yang lebih cilaka lagi Mas Dimas. Campaignnya udah keren nih, kontennya salah. Kontennya salah nih, disebarluaskan dengan benar. So, meskipun dana iklan Anda 1 juta sehari, 10 juta sehari, 1 miliar sehari, Anda menyebarluaskan sesuatu yang salah. Salah itu bukan berarti melanggar hukum loh, enggak. Tapi nggak sesuai dengan campaign yang dimaksud tadi. Failed. Iya. Sehingga apa? Sekolah saya komunikasi kemana stimulus respon toh. Respon apa yang Anda harapkan untuk sebuah stimulus yang salah? Ya responnya mesti salah. Iya. Karena stimulusnya salah. Nah biasanya sering terjadi di situ. Dan ini cukup riskan. Makanya ini juga beban berat juga di kita sebagai konten kreator ya. Untuk membuat. Jadi rumusnya begini. Smart campaign. Kalau ini soal bahasa Inggris ya. Smart campaign, right content yang benar, sama strong activation. Rumusnya begitu. Jadi smart campaign artinya apa? Campaign yang ketika dibahas saja di dalam meeting itu energinya sudah kerasa Mas. Ini sering kami temukan mendampingi sebuah klien. Gimana kalau idenya ini? Itu satu ruangan itu kayak super saya gitu. Keren nggak sabar untuk mengeksekusinya, and then masuk ke right content. Bagaimana dikawal konten ini sesuai dengan campaign yang tadi itu. Terus strong activation. Apa itu strong activation? Aktivasinya ini di channel yang memang mampu untuk menjangkau dan menyentuh, kembali ke pasal profiling tadi. Siapa yang disasar? Jadi kalau misalnya kalau sekarang ya older generation mungkin nyampainya masih dari Facebook, gitu. Terus younger generation di rentang usianya kita ini kita Instagram. Ini pura-puranya kita younger ya. Ya oke. Nanti bisa dengan filter apa lagi? Untuk yang lebih muda lagi ya mungkin di TikTok misalnya gitu ya. Jadi artinya lah zaman menyasar siapa, sehingga bukan berarti nanti gini kalau bahasanya salah pemahaman. Oke, kita harus optimalkan semua media. Facebook main, Instagram main, TikTok main, YouTube main, web juga si SEO. Yang disasar siapa? Dan mana yang paling menjangkau itu bahkan dalam dosis tertentu mereka nggak usah pakai itu semua, pokoknya WA channelnya cuma WA saja. Itu sudah cukup sebenarnya. Strong activation and men-touch siapa yang tadi di profiling tidak menjadi masalah. Contohnya kalau pembahasan di bawah tadi lah, kita ngomong lah disparitas Jawa dan luar Jawa, kita harus objektif, memang ada kesenjangan di situ ya. Kita ngomong tentang influencer Mas, nyari di Surabaya gitu, banyak sekali, mau yang gimana, yang alisnya lurus, alisnya segitiga ada gitu ya. Tapi bayangkan teman-teman kita misalnya di Sangatta, di Bulukumba atau di Ambulu yang kita nggak tahu itu dari mana itu sebenarnya. Betul. Ya. Tanya ke Mark Zuckerberg aja kita nggak buka layanan di sana. Kan begitu ya. Tapi mungkin ada yang di sana lebih apa masuk di sana misalnya adalah adanya grup-grup WA lokal gitu misalnya. Jadi strong activation adalah kecermatan kita untuk memilih channel yang memang menjangkau dan tidak overdosis Mas Dimas. Ini yang sering terjadi. Contoh kayak gini, lu pakai influencer deh supaya ini dikenal orang banyak gitu ya. Pakai influencernya dari Jakarta gitu misalnya, atau food reviewer dari Jakarta yang bayarnya 10-15, kita kemarin bayar food reviewer yang 25 jutaan, kira-kira kayak gitu. Tapi
ternyata ini outletnya baru 2, itu pun di salah satu kecamatan di Malang. Jadi itu overdosis Mas Dimas. Kembali lagi yang tadi sepeda tadi itu ya. Iya, overdosis. Itu kayak gini, kita mau matiin tikus tapi pakai bom nuklirnya Korea Utara kan, kira-kira begitu. Berlebihan. Ya pakai racun tikus aja udah Dia mungkin mati. sombong Sultan, dia kan mau beli gitu loh. Kayak gimana ya? Saya mampu beli kayak gitu. Gitu ya. Jangan protes Jangan kayak gitu. tanggung, kan. Saya beli kamera satu toko. Iya. Ya, kira-kira begitu. Jadi tiga rumus ini yang menjadi isu penting. Sehingga apa? Biasanya begini, campaign-nya yang lemah. Artinya apa? Ide awalnya yang udah lemah. Sehingga mau di konten yang bagus atau diaktifasi nggak ngefek. Kedua, kontennya yang salah, idenya keren, kontennya yang tanggung. Diaktifasi modal apapun cuma bakar duit, atau sebaliknya udah bener, aktivasinya yang lemah. Iya. Nah, analisis mengenai hal ini menjadi dasar apa yang perlu diperbaiki, karena umumnya bisnis owner mikirnya shortcut. Lu bikin campaign, lu bikin promo, dikasih waktu 2 minggu atau 1 bulan nggak perform, disimpulkan bahwa campaignnya yang bermasalah. Lu Sering gitu. disuruh bikin ide baru yang kemarin nggak efektif, lu bikinlah, mikirlah ide apa gitu, start from scratch lagi. Kita bikin dari 0 lagi, padahal masalah kemungkinan di dua yang ya, kontennya yang salah. Contoh kayak gini nih, diskon 50% all item. Selisih ukuran fontnya aja Mas, yang diskon 50%-nya kecil all item, ya itu baca all item. Sesimpel itu biasanya. Apa nih tersesatnya ini. Iya betul. Sehingga kita yang frustrated, pakai cara ini nggak nembus, pakai cara ini nggak nembus. Padahal ya diotak-atik dari tahun 1950-an ya promo. Udah terakhir ya itu? Ya, katanya mbah saya. Oh iya mbah saya ya. Promo ya cuma 5 tuh Mas. 1 free sampel. Itu umum sekali, makan gratis, umum sekali. Artinya bukan sesuatu yang baru. Kedua, senengannya mama diskon. Oke, free sampel, diskon. Ya, kan tinggal 10% atau 50%, kan diskon juga. Ketika bonus tambahan kan. Ya. Jadi beli ini bonus kerupuk, bonus es teh ya, bonus yang jual kira-kira. Oh iya. Terus yang keempat adalah merchandise. Lu beli 50.000 dapat merchandise. dapat topi kayak gini, dapat t-shirt, dapat kalender akhir tahun kemarin. Dapat nomor HP-nya, dapat nomor HP-nya, security-nya. Kalau mau titip paket. Terus yang kelima adalah prize atau hadiah. Jadi misalnya kemudian umroh, motor, laptop, smartphone, iPhone dan semacamnya. Kayak gitu. Cuma 5 itu coba. Semua promo itu nggak keluar dari 5 ini. Dari 5 itu tadi. Ya, mau program loyalty, mau program undian nggak keluar dari 5 ini. Tadi Artinya, free sampel, diskon, kemudian bonus, merchandise sama price. Nggak banyak berubah. Ya. Misalnya mau yang di GoFood atau GrabFood, mekanisme diskon. Ya, buy one free one, mekanisme bonus. Betul. Jadi otak-atiknya di situ saja. Nah, artinya campaign-nya yang mana yang menjadi hot button bagi si calon customer yang dia itu, dan itu nggak usah di bahasa Jawanya itu nggak usah diiro-iro. Tapi apa, divalidasi. Harus Kita itu divalidasi. malas melakukan validasi kebanyakan. Jadi apa? Memvalidasinya ketika melaksanakan itu. Ya, padahal bisa kok. Kumpulkan dulu kalau punya data konsumen terutama Mas. Sini enak sekali, tanya kepada mereka. Lebih suka ini atau ini, dan mereka jawab. Iya, betul. Ya. Medsos tanyakan gitu, mereka jawab. Iya. Nah, dari situ baru dibawa ke konten. Kontennya pun bisa diujikan. Iya. Guys, suka poster yang kanan atau iya, sekarang seperti itu lebih mudah sekarang. Iya, betul. Nah, ketika sudah oke, tinggal diaktifasi. Ini kan Iya. kuat-kuatan dana iklan, Betul. ngitung dari alokasi anggaran. Iya. Ya. Tinggal pakai 3 mode. Satu, mode pasif. Mode pasif. Ya, kalau di dunia kuliner ya, ini karena struktur biayanya kan beda-beda. Kisaran angka di 3% dari omset yang mau dicapai. Let's say kita ngejar omset 100 juta biar mudah ya, 100% 100 juta. Nanti siapkan anggaran 3 juta. Taruh di meja buat mancing sepanjang bulan ini. Simple. Jadi jangan dibalik, omsetnya nyampe dulu dong, nanti anggarannya tak kasih gitu. Terus kita disuruh beli menyan. Menyan aja bayar ya? Nah, menyanyi aja bayar. Iya. Gitu ya. Menyan Arab atau menyan madu. Ya, gitu. Jadi kalau mode pasif ini mode pelit lah menurut saya, itu 3%. Terus mode aktif, misalnya ketika momen-momen tertentu, misalnya awal tahun kemarin, akhir tahun, terus ada hari Kartini, let's say hari kemerdekaan. Terus nanti ada pilkada, manfaatkan momen pilkada, banyak yang celup tinta kan, nanti 2020 itu paling tidak di angka 7%. Jadi 100 juta tadi turun ke 7 juta. Mode aktif. Nah, yang
ultimate mode agresif. Misalnya sedang compete ya, Sama toko sebelah ternyata pesaing. buka mirip, promosinya gila. Mode compete 10%. 10%, jadi 100 juta 10 juta. Atau misalnya opening outlet baru biasanya itu kan anak cupu kan, anak baru perlu untuk getting much attention 10%. Sehingga ini paling tidak dalam pembahasan kita singkat ini bisa tergambar ya apa yang perlu dibenahi secara runtut ya. Betul. Duit-duitannya bagaimana kan gitu toh. Kurangnya apa tim biasanya. Ya. Jangan pelit untuk install tim. Oke. Dan jangan salah, install tim bukan asisten. That's quite different. Apa bedanya? Kalau asisten itu apa-apa masih Disuruh. kita putusan di kita kan. Ya, jadi misalnya, Mas, ya pokoknya cek listrik habis bilang ke saya asisten. Tapi kalau tim sudah dikasih duitnya, lu bikin sistem, pokoknya token habis lu beli. Ya, jadi diberikan tanggung jawab, diberikan tanggung jawab. otoritas. Agile. Agile. Kira-kira gambarannya itu. Siap, terima kasih Mas Faisal. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali teman-teman. Jangan lupa tadi itu ada yang saya ingat tadi profiling pertama kali, kemudian campaign, kemudian konten dan aktivasi. Itu Ya yang Allah, disimak perlu luar biasa. dilakukan. Gimana ya? Saya alumni dari perguruan tinggi negeri gitu. iya. Jadi jangan menyalahkan, jangan merendahkan saya. Iya, gitu. lulus selesai ya? Iya. Selesai alhamdulillah. Agak lama sih gitu. IP saya 3,6. 3,16 maksudnya. Masuknya susah, keluarnya dari Iya harus gitu, emang harus seperti itu. Terima kasih Mas Faisal. Sama-sama, Mas Dimas. Semoga Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kolaborasi untuk negeri.